Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna dan inspirasi. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita luar biasa yang menggugah hati dan membuka wawasan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan punya makna. Selamat menonton. Di malam sunyi Ramadan, semesta bersiap menyambut cahaya terbesar dalam sejarah manusia. Di puncaknya, terdapat Gua Hira, tempat seorang lelaki mulia sering menyendiri. Ia mencari kebenaran di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kegelapan. Penyembahan berhala merajalela, hati manusia haus akan petunjuk. Dalam keheningan, doa-doa lirih terangkat ke langit. Malam itu berbeda. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Tiba-tiba, cahaya luar biasa menyelimuti ruangan sempit itu. Malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah. Peristiwa besar itu mengguncang jiwa manusia pilihan ini. Sebuah perintah agung akan segera disampaikan. Iqra, bacalah. Aku tidak bisa membaca, jawab beliau dengan gemetar. Iqra. Aku tidak bisa membaca. Dan turunlah kalimat pertama Al-Quran. Visual, teks cahaya membentuk ayat di udara. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah awal turunnya Al-Quran. Nabi terduduk, napas berat tanggung jawab kenabian kini telah dimulai. Malam terasa berbeda. Hati beliau dipenuhi rasa takut, takjub, dan kebingungan. Dengan langkah tergesa, beliau turun dari gunung menuju Mekah. Tubuh beliau menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena peristiwa agung yang baru saja terjadi. Kata-kata wahyu pertama masih bergema dalam hati. Nabi kembali melihat malaikat Jibril di ufuk langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Kata-kata itu mengguncang jiwa beliau. Nabi berjalan cepat menuju kota Mekah yang masih tertidur. Hati beliau ingin segera kembali ke rumah. Di dalam rumah itu, seseorang yang penuh kasih sedang menunggu. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah segera memeluk dan menenangkan beliau. Dengan penuh kasih, Khadijah menenangkan suaminya yang masih gemetar. Tentang cahaya, tentang malaikat, dan tentang perintah pertama, Iqra. Khadijah mengingat semua sifat mulia beliau, jujur, penyayang, dan suka menolong. Ia memutuskan membawa Nabi kepada seseorang yang memahami kitab-kitab langit. Lelaki itu adalah Warakah bin Naufal, seorang yang mengetahui kitab suci terdahulu. Kata demi kata diceritakan dengan hati yang masih bergetar. Itu adalah Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Engkau adalah nabi umat ini. Ia menyadari bahwa lelaki di hadapannya adalah nabi yang telah lama dinantikan. Dengan suara bergetar ia berkata, seandainya aku masih muda ketika kaummu mengusirmu, apakah mereka akan mengusirku? Tanya beliau dengan heran. Tak seorang pun membawa pesan seperti ini tanpa menghadapi permusuhan. Jalan kenabian bukanlah jalan yang mudah. Ia menjadi orang pertama yang beriman dan menguatkan hati Rasulullah. Malam itu menjadi awal perjalanan dakwah yang panjang. Masa jeda wahyu membuat hati beliau rindu pada suara langit. Tiba-tiba beliau melihat sosok agung yang pernah datang di Gua Hira. Dari langit terdengar wahyu baru. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Perintah telah turun. Saatnya bangkit dan menyampaikan kebenaran kepada manusia. Beliau memohon kekuatan dari Allah sebelum memulai dakwah yang berat. Ia menjadi orang pertama yang beriman kepada risalah Nabi. Seorang anak muda memperhatikan Nabi sedang sholat. Anak itu adalah Ali bin Abi Thalib yang tinggal bersama Nabi. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu tentang ibadah yang belum pernah ia lihat. Dengan hati tulus, Ali menerima Islam sebagai kebenaran. Kepada sahabat setianya itu,
Nabi menyampaikan wahyu Allah. Tanpa ragu sedikitpun, ia langsung membenarkan risalah Nabi. Dari pertemuan itu, cahaya Islam mulai menyebar perlahan. Islam tumbuh secara rahasia, seperti cahaya kecil yang kelak menerangi dunia. Di tengah malam sunyi, ayat-ayat Al-Quran dibacakan secara rahasia. Bacalah dengan nama Tuhan. Setiap ayat yang turun menguatkan hati para pengikut pertama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dengan kebijaksanaan dan ketulusan, ia mengajak orang-orang kepada Islam. Kami siap. Cahaya Islam mulai menyebar dari hati ke hati. Mereka mulai mendengar tentang ajaran baru yang menyebar di Mekah. Mereka merasa ajaran itu mengancam kekuasaan dan tradisi mereka. Walau tatapan penuh kebencian tertuju kepadanya, beliau tetap sabar. Mereka belajar ayat-ayat Al-Quran dengan penuh keimanan. Dari kelompok kecil itu, cahaya Al-Quran akan segera menyinari seluruh dunia. Mereka semakin khawatir melihat ajaran Nabi Muhammad mulai menyebar di Mekah. Mereka menuduh Nabi membawa ajaran yang memecah belah masyarakat. Meski dihina dan ditolak, beliau tetap menyampaikan wahyu dengan sabar. Kata-kata kasar dilemparkan kepada beliau setiap hari. Bacaan wahyu terdengar lembut, namun mengguncang hati yang mendengarnya. Meskipun menolak, sebagian dari mereka merasakan keindahan kata-kata Al-Quran. Dengan kelembutan dan kejujuran, ia mengajak mereka kepada Islam. Dari satu orang ke orang lain, iman terus tumbuh di Mekah. Mereka beribadah dalam keheningan, takut diketahui oleh Quraisy. Penentangan yang keras, wahyu Al-Quran terus turun membawa cahaya petunjuk. Di bulan suci ini, Allah menurunkan kitab yang akan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Malam penuh kemuliaan itu dikenal sebagai Lailatul Qadar. Pada malam itu, rahmat Allah turun bersama para malaikat. Malaikat turun membawa kedamaian hingga terbitnya fajar. Beliau memohon ampunan dan rahmat bagi umat manusia. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang beribadah pada malam itu dengan iman, dosanya akan diampuni. Al-Quran menjadi petunjuk, cahaya, dan rahmat bagi seluruh alam. Kedamaian malam Lailatul Qadar berlangsung hingga cahaya pagi datang. Sejak malam itu, cahaya Al-Quran menerangi dunia hingga akhir zaman. Kitab yang pertama kali turun di malam sunyi itu kini menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dari generasi ke generasi, ayat-ayat suci terus dihafal dan dijaga. Jutaan hati di seluruh dunia menyimpan kalam Allah dalam dada mereka. Semua perjuangan itu berawal dari satu malam di Gua Hira. Tempat sunyi itu menjadi saksi awal turunnya wahyu yang mengubah dunia. Dari langit itulah wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab yang sama menyatukan hati manusia dari timur hingga barat. Cahaya wahyu itu terus menerangi jalan hidup manusia. Dari satu kata pertama, Iqra, sejarah manusia berubah selamanya. Dan sejak malam nuzulul Quran itu, cahaya Al-Quran tidak akan pernah padam hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.